Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ikhwan dan akhwat sekalian, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam kajian sebelum berbuka, yang mana pada pertemuan kali ini masih akan melanjutkan kajian tentang ayat surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bagian ketiga setelah huda dan bayyinati minal huda, kita berjumpa kata Al-Furqan. Al-Quran di sini berfungsi sebagai Al-Furqan, yang mana Al-Furqan bermakna pembeda. Tetapi pembeda dalam makna Al-Quran bukan membeda-bedakan misalnya antara siang dan malam, laki-laki dan perempuan, suku-suku, bangsa, dan lain-lain, bukan. Yang dibedakan oleh Al-Quran dalam makna Al-Furqan adalah hak dan batil. Al-Quran mengajarkan tentang bagaimana membedakan antara yang benar, yaitu hak, dan yang batil. Kita melihat bahwa ada dua sisi yang ingin dikaji Al-Quran, yaitu sisi ilahiyah dan sisi syaitaniyah, di mana sisi yang bersifat ilahi berada pada sisi hak, dan sisi yang bersifat syaitan berada pada sisi batil. Ikhwan dan akhwat sekalian, kita melihat bahwa masalah utama bagi umat manusia berbeda-beda dalam setiap kajian. Mungkin dalam kajian psikologi orang akan membahas tentang kejiwaan manusia. Mereka menganggap bahwa masalah utama dari manusia adalah masalah kejiwaan. Mungkin ketika kita membahas tentang kajian Adam Smith dan Karl Marx, kita mengira bahwa masalah utama umat manusia adalah masalah ekonomi. Mungkin ketika kita membahas tentang ilmu politik, secara praktis kita akan berbicara tentang siapa yang berkuasa. Mungkin ketika kita membahas tentang ilmu kedokteran, kita akan membahas tentang ilmu kesehatan, bagaimana seseorang menjadi sehat dan bagaimana menyembuhkan manusia dari penyakit. Tetapi kalau kita mengkaji Al-Quran, yang akan kita temukan adalah satu hal yang berbeda. Jika ilmu psikologi membahas tentang kejiwaan, maka Al-Quran membahas tentang jiwa dari dua sisi. Yang pertama misalnya nafsul amarah, dan yang kedua adalah nafsul mutmainnah. Dua sisi berlainan. Walaupun ada satu lagi nafs di tengahnya, nafsul lawamah. Kita melihat bahwa Al-Quran membedakan antara kejiwaan dari sisi hak dan batil. Kita juga melihat misalnya jika orang-orang mengkaji tentang konsep kapitalisme dan konsepnya Karl Marx, orang akan mengkaji bahwa masalah manusia adalah masalah ekonomi. Al-Quran ketika berbicara tentang ekonomi akan membicarakan bagaimana ekonomi yang
Islami. Juga ketika membahas tentang ilmu politik, Islam atau Al-Quran membahas bagaimana politik yang ilahiyah. Karena ada dua politik dalam kajian keislaman yang mana dibahas juga dalam Al-Quran, politik yang sifatnya ilahiyah dan politik yang sifatnya insaniyah. Yang mana dalam kajian Al-Quran, politik yang paling tinggi, yang paling agung adalah politik yang bersifat ilahiyah. Demikian juga ketika membahas ilmu kedokteran, Al-Quran mengajarkan bagaimana menjaga diri kita agar tetap sehat. Maka diajarkan, diambil dari Al-Quran nilai-nilai fikih yang mana akan membantu kita untuk menyehatkan tubuh kita. Ikhwan dan akhwat sekalian, setiap manusia berada dalam perjalanan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan kita akan kembali kepadanya. Kita berada dalam perjalanan untuk sampai pada tujuan kita, dan setiap perjalanan membutuhkan pedoman. Apalagi perjalanan yang maha penting seperti perjalanan umat manusia ini. Jika perjalanan itu penting, maka harus kita dapatkan, harus kita bawa peta yang benar. Peta yang dapat menyampaikan kita kepada tujuan dari perjalanan kita. Dan perjalanan umat manusia membutuhkan sebuah kitab pedoman. Dan kitab pedoman itu adalah Al-Quran. Al-Furqan bermakna pembeda antara hak dan batil. Dan ini menjadikan Al-Quran sebagai sebuah kitab pedoman bagi umat manusia. Maka marilah kita jadikan Al-Quran sebagai kitab pedoman bagi kita semua untuk menempuh perjalanan hidup kita ini. Marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca dan menyongsong waktu berbuka puasa. Marilah kita baca doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.